Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian nan tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita nan memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua, sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak kemenyau, ndak kemengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa le wanita di tanah peradatku. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun katu putih hado di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Dia pun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak dibuka atas perintah siapapun kecuali suruhan mama. Sebaliknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh seleluasa mengambil padi sebelum ada persesuaian dari bundo. Kurang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alun kataga kalau para bundo kandung sepakai tidak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusaka. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya Bundo Kanduang selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja ada restu dan pertimbangan sang ratu Bundo Kanduang. Nah, angku-angku di sana tenang. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau.